Jason Ely Becker merupakan salah satu figur langka dalam sejarah musik yang menyajikan narasi unik. Seorang virtuoso gitar yang mencapai prestasi luar biasa di usia yang sangat muda. Namun, jalan hidupnya mengalami perubahan drastis ketika ia didiagnosis dengan penyakit langka yang membuatnya menjadi seorang komposer yang bisu dan lumpuh, menghadapi tantangan yang hampir tidak terbayangkan. Meskipun demikian, ia tidak menyerah dan terus berkarya dengan tekad yang menginspirasi, menjadikan kisah hidupnya sebagai contoh nyata dari ujian tertinggi terhadap ketahanan jiwa manusia yang tidak pernah padam dalam menghadapi berbagai cobaan berat. Jason adalah putra dari pasangan Gary dan Patricia Becker. Ia dibesarkan di Richmond, California dalam keluarga yang menghargai musik. Jason muda sudah mengenal gitar sejak kecil karena ayah dan pamannya adalah pemain gitar, mengintegrasikan berbagai jenis musik dari seluruh dunia ke dalam permainan gitarnya. Ayahnya, Gary Becker, adalah pemain gitar klasik yang terlatih dan pamannya, Ron, adalah gitaris blues serta orang tua baptisnya adalah aktor Wayne Hefley. Jason menyelesaikan pendidikan di Kennedy High School, di mana ia sempat memainkan lagu Black Star milik Yngwie Malmsteen bersama bandnya dalam acara pencarian bakat. Jason menerima gitar pertamanya di usia 5 tahun. Awalnya, ia cepat bosan dengan pelajaran formal, namun ia mulai terobsesi ketika diperkenalkan pada musik berjiwa seperti Bob Dylan. Perjalanan perkembangan musikal Jason Becker dapat digambarkan sebagai eklektik, mencakup beragam gaya dan pengaruh yang mencerminkan kedalaman serta kekayaan musikalnya. Pada awal kariernya, Jason dikenal karena kemahirannya memainkan gitar dengan teknik luar biasa dalam genre rock dan metal. Namun, seiring kemajuan kariernya, ia mulai menunjukkan kemampuan luar biasa dalam menggabungkan berbagai elemen musik, mulai dari kompleksitas musik klasik hingga nuansa jazz, serta elemen-elemen lain yang membentuk harmoni yang memukau dan inovatif. Perkembangan ini menggambarkan kecemerlangan dan visi artistiknya yang tak terbatas, menjadikannya salah satu musisi yang paling dihormati dan diakui dalam dunia musik. Ia menyerap setiap genre yang ia temui seperti blues dan rock dan dapat menguasai nuansa Eric Clapton, Jimi Hendrix, dan Stevie Ray Vaughan menanamkan feel mendalam ke dalam permainannya. Pengaruh terbesar datang dari Shredder, seperti Eddie Van Halen dan Uli Jan Roth, sehingga lebih mematangkan permainan dan teknik gitarnya. Pada usia 11 tahun, ia sudah mampu memainkan lagu-lagu Jeff Beck dan Segovia. Jason juga dikenal karena kecintaannya pada komposer klasik, terutama Nicole Paganini, yang studinya tentang Paganini's Caprice 05 menjadi bagian dari video instruksionalnya. Pada usia 13 tahun, ia menulis lagu pertamanya, Remember, kombinasi unik antara kepekaan melodi klasik dan agresi heavy metal modern, memungkinkannya mengolah arpeggio, menyapu sweep picking, dan teknik tinggi lainnya dengan kedalaman emosi, menjadikannya seorang child prodigy sejati. Ia bahkan lulus lebih cepat dari sekolah menengah Kennedy di usia 16 untuk fokus penuh pada karier musik profesional. Menciptakan genre baru. Ya, di usia 16, Jason Becker bertemu dengan Marty Friedman. Marty, yang sudah berpengalaman di industri, terpesona oleh skill Jason. Bersama, mereka membentuk duo yang didukung oleh produser Mike Varney dari Shrapnel Records Cacophony. Cacophony merilis album speed metal Symphony 1987 dan Go Off 1988. Album-album ini bukan hanya pameran kecepatan, tetapi juga fusi yang cerdas antara speed metal dan melodi neoklasikal yang rumit, menjadikannya tolok ukur genre neoklasikal metal. Mereka sukses besar di Jepang dan Eropa. Pada tahun 1988, Jason merilis album solo instrumentalnya sendiri, Perpetual Bird, yang menetapkan standar baru untuk kompleksitas komposisi gitar. Panggung dunia menanti. Setelah Cacophony bubar, Jason fokus pada jalur solo. Pada usia 20 tahun, ia mendapatkan pekerjaan yang menjadi impian banyak gitaris di dunia, yaitu menggantikan Steve Vai di band solo mantan vokalis Van Halen, David Lee Roth. Ini adalah lompatan besar ke kancah musik mainstream global. Jason dengan cepat merekam bagian gitarnya untuk album A Little Ain't Enough, dirilis 1991. Majalah gitar memberinya gelar Best New Guitarist tahun ke-1990. Dunia telah menunggunya.
Saat merekam, Jason mulai merasakan kelemahan pada tangan kanannya dan kesulitan berjalan. Meskipun demikian, ia berjuang keras menyelesaikan proyek Ralph. Tak lama setelah merekam, pada usia 21, ia menerima diagnosis yang mematikan, yaitu amyotrophic lateral sclerosis (ALS) atau penyakit Lou Gehrig. Ini adalah penyakit neurodegeneratif progresif yang menghancurkan neuron motorik, menyebabkan kelumpuhan progresif. Dokter memberinya perkiraan hidup 3 hingga 5 tahun. Jason terpaksa mengakhiri kontrak turnya dan menerima kenyataan pahit bahwa karier panggungnya yang baru bersinar telah padam. Komposer dalam tubuh yang terkunci. Dalam waktu 6 tahun setelah diagnosis, Jason kehilangan seluruh fungsi fisiknya bermain gitar, berjalan, dan akhirnya berbicara tahun 1996. Namun, pikirannya tetap secerdas dulu. Sang ayah, Gary Becker, menciptakan sebuah papan komunikasi berbasis optik, Eye Communication System, di mana Jason bisa berkomunikasi dan mengeja notasi musik melalui gerakan matanya. Kekurangan dan tantangan penulisan musik. Proses komposisi Jason berubah drastis dari fluiditas jari di fretboard menjadi disiplin pikiran yang melelahkan. Hal ini menimbulkan kekurangan yang unik dalam penulisan musiknya, yaitu kehilangan unsur spontanitas improvisasi saat bermain normal. Jason bisa menemukan melodi baru secara spontan improvisasi. Sekarang, setiap not harus dikonseptualisasikan sepenuhnya di kepala dan kemudian dieja satu persatu. Ini menghilangkan ruang bagi feel atau momen kecelakaan bahagia dalam improvisasi. Proses yang lambat dan berurutan. Penulisan musik menjadi proses yang memakan waktu dan melelahkan. Jason harus mengeja setiap not, durasi, dinamika, dan instrumentasi kepada asistennya terutama Mike Bomesderfer dan Dan Alvarez. Ini membuat revisi kecil pun membutuhkan kesabaran yang luar biasa. Warna suara yang tidak otentik, Jason harus mengandalkan musisi sesi untuk memainkan semua bagian gitarnya. Meskipun para gitaris yang terlibat adalah legenda seperti Joe Satriani dan Steve Vai, mereka hanya bisa mereplikasi notasi Jason. Bukan feel, sentuhan, dan vibrato unik yang hanya dimiliki Jason saat masih bisa bermain. Meskipun demikian, pada tahun 1996, ia merilis album Perspektif, yang lagu-lagunya sebagian besar ditulis setelah diagnosis. Album ini menunjukkan kedalaman komposisi orkestra yang sangat matang, membuktikan bahwa keterbatasan fisik justru membebaskan sisi klasik dan orkestranya. Refleksi Jason, jika seandainya ALS tak pernah ada. Pertanyaan yang menghantui penggemar dan musisi adalah, jika Jason Becker tidak terserang ALS, seberapa besarkah warisannya saat ini? Dengan kemampuan teknis dan pemahaman musikalnya yang sudah jauh melampaui usianya di awal 20-an, para ahli percaya bahwa Jason Becker akan menjadi dewa yang tak tertandingi dalam sejarah gitar. Inovasi tanpa henti. Jason memiliki bakat alami untuk menyerap dan menggabungkan genre. Ia tidak akan pernah stagnan di shred. Ia akan terus mendorong batas-batas fusion, teknik dan komposisi ke tingkat yang belum pernah dilihat. Di usia 20 tahun, ia sudah dianggap sebagai penerus Steve Vai dan Van Halen. Jika ia terus berkembang selama 30 tahun berikutnya, ia akan menantang posisi gitaris terhebat yang saat ini dipegang oleh para legenda seperti Satriani, Vai, atau Eric Clapton, berkat kedalaman teoritisnya yang didukung oleh kecepatan. Setelah sukses di hard rock bersama rock, Jason kemungkinan besar akan memproduksi musik untuk film, orkestra, atau musisi pop atau jazz lainnya. Ia akan dikenal sebagai komposer atau gitaris terhebat di generasinya. Jason Becker saat ini dihormati karena ketahanan moralnya. Namun, seandainya ia tetap memiliki fungsi fisik, ia akan dihormati karena kejeniusan musikal yang dominan dan tak tertandingi. Mahakarya kolaboratif dan dokumenter. Kisah hidup Jason yang mengharukan diabadikan dalam film dokumenter pemenang penghargaan, Jason Becker, Not Dead Yet 2012. Pada tahun 2018, ia merilis album Triumphant Hearts, sebuah mahakarya kolaborasi di mana musisi-musisi terbesar di dunia, termasuk Satriani, Vai, Friedman, dan Paul Gilbert,
secara sukarela memainkan komposisi yang ia eja melalui matanya. Aktivitas dan harapan terkini. Memasuki tahun 2025, Jason telah hidup dengan ALS selama lebih dari 34 tahun, sebuah keajaiban medis yang luar biasa. Meskipun sepenuhnya lumpuh dan bergantung pada alat bantu hidup, ia terus berkarya dan menginspirasi. Pada tahun 2024, ia mendirikan organisasi Nirlaba yang bertujuan membantu penderita ALS lain, mengubah perjuangan pribadinya menjadi legasi kemanusiaan. Jason Becker membuktikan bahwa musik sejati datang dari pikiran dan hati, bukan hanya dari jari. Meskipun kehilangan kemampuan fisiknya, ia berhasil menantang takdir, menjadikan kisahnya lebih heroik daripada karier apapun yang mungkin ia capai di atas panggung. Yups, begitulah kisah dari Jason Becker dengan judul Seorang Gitaris Terbaik yang Terenggut oleh Penyakit. Jika ada kata-kata atau narasi yang salah atau kurang, mohon dimaafkan. Sampai jumpa di lain kesempatan di video yang lainnya. Dadah!